Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat siang Bapak Ibu, dosen pembimbing dan dosen penguji yang sudah hadir pada seminar proposal hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Halimah dengan NIM 220903618. Adapun judul dari seminar proposal saya yaitu penentuan rute distribusi bright gas menggunakan vehicle routing problem dengan metode saving heuristic dan cluster first route second pada studi kasus PT Bustani Bersaudara. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas pada hari ini, yang pertama itu ada pendahuluan yang berisi terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan asumsi penelitian. Kemudian yang kedua ada tinjauan pustaka terkait transportasi, VRP, saving matrix, saving heuristic, sweep, cluster first route second, dan nearest neighbor. Kemudian yang ketiga ada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada lokasi penelitian, tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, dan tahap penutup. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Pendistribusian bright gas yang ideal itu ketika seluruh proses pengiriman berlangsung secara sangat efisien, efektif, dan terstruktur. Penentuan rute dilakukan agar dapat menghasilkan rute terbaik dengan jarak dan waktu tempuh yang paling singkat. Seluruh permintaan pelanggan dapat dipenuhi tepat waktu dan kapasitas armada dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai kebutuhan distribusi. Namun pada kondisi faktualnya saat ini proses pengaturan rute distribusi bright gas pada PT Bustani Bersaudara masih dilakukan secara manual berdasarkan pengalaman pengemudi dan berdasarkan urutan pelanggan yang dianggap sejalur oleh pengemudi. Metode tersebut dapat menyebabkan penentuan rute distribusi menjadi lebih kompleks dan sulit sehingga menghasilkan rute yang tidak efisien. Adapun penjelasan masalahnya terkait apabila rute pendistribusian yang dipilih tidak tepat dapat menyebabkan proses distribusi bright gas tidak berjalan dengan efisien karena jarak tempuh menjadi lebih panjang dan waktu pengiriman yang tidak optimal dapat mengakibatkan resiko terjadinya kelangkaan di tingkat konsumen menjadi lebih tinggi. Adapun solusi yang ditawarkan itu untuk mengatasi hal tersebut diperlukan metode distribusi yang dapat mengoptimalkan penentuan rute dan jarak tempuh terpendek pada proses pengiriman, yaitu VRP, yang merupakan metode untuk menentukan rute perjalanan yang paling efisien. Solusi yang digunakan dengan menggunakan metode saving heuristic dan cluster first route second. Oleh karena itu, perlu ditetapkan rute distribusi bright gas yang lebih efisien pada PT Bustani Bersaudara. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi PT Bustani Bersaudara untuk meminimalkan jarak tempuh. Pendekatan yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah adalah VRP dengan menggunakan metode saving heuristic dan cluster first route second. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama itu ada bagaimana rute pendistribusian bright gas di PT Bustani Bersaudara dengan VRP menggunakan metode saving heuristic. Yang kedua, bagaimana rute pendistribusian bright gas di PT Bustani Bersaudara dengan VRP menggunakan metode cluster first route second. Yang terakhir, bagaimana rute optimal yang dapat direkomendasikan bagi operasional pendistribusian bright gas di PT Bustani Bersaudara. Adapun tujuan penelitian yang pertama itu untuk menganalisis rute pendistribusian bright gas menggunakan metode saving heuristic. Yang kedua, untuk menganalisis rute pendistribusian bright gas menggunakan metode cluster first route second. Yang ketiga, untuk menganalisis rute optimal yang dapat direkomendasikan bagi operasional pendistribusian bright gas di PT Bustani Bersaudara. Selanjutnya Adapun batasan masalah pada penelitian ini dilakukan pada pendistribusian bright gas yang berukuran 12 kg dan 5,5 kg dengan armada yang digunakan itu Mitsubishi Colt L300 sebanyak 2 unit dan Isuzu Traga 1 unit. Penelitian ini tidak mempertimbangkan variasi kondisi lalu lintas harian secara dinamis maupun perubahan permintaan yang bersifat fluktuatif atau tidak stabil. Adapun asumsi penelitian, jarak antar titik distribusi yang diperoleh dari Google Maps dianggap akurat dengan asumsi bahwa kondisi lalu lintas dan jalan tidak mengalami hambatan. Selanjutnya kita masuk ke bagian tinjauan pustaka. Yang pertama itu yang transportasi. Menurut Arafah dan Gestantiara, kasus transportasi dapat muncul saat menentukan rute terbaik untuk mengirim atau mendistribusikan suatu barang dari lokasi asal ke beberapa lokasi tujuan dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik serta biaya pengiriman dapat ditekan, misalnya dengan memastikan armada dalam kondisi layak pakai serta waktu tempuh sesuai kondisi jalan. Kemudian menurut Fatmawati dan Nugroho 2022, VRP didefinisikan sebagai metode untuk mencari penggunaan
kendaraan yang paling efisien dalam melakukan perjalanan ke beberapa lokasi untuk menjemput dan mengantar barang. Permasalahan ini melibatkan penentuan kombinasi rute untuk sejumlah kendaraan dengan memperhatikan kapasitas masing-masing kendaraan dalam satu kali pengangkutan. Kemudian menurut Perdana dan kawan-kawan DKK, metode saving matrix merupakan metode yang digunakan untuk menentukan rute distribusi terbaik dengan mempertimbangkan jarak tempuh, jumlah kendaraan yang digunakan, serta kapasitas muatan kendaraan. Tujuan penerapan metode ini adalah untuk memperoleh proses distribusi yang lebih efisien dan optimal. Metode saving matrix juga termasuk salah satu teknik penjadwalan armada dengan jumlah kendaraan terbatas. Selanjutnya, menurut Behaki dan Hermansyah 2003, metode CWS dikenal sebagai salah satu pendekatan yang efektif dalam menentukan rute distribusi karena mempertimbangkan faktor jarak tempuh, waktu pengiriman, serta kapasitas kendaraan, sehingga rute yang dihasilkan menjadi lebih efisien dan ekonomis dengan menggunakan rumus yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, menurut Rizal dan Saidatun Ningtyas 2024, algoritma sweep merupakan salah satu metode yang bersifat independen, artinya tidak bergantung pada jenis permasalahan tertentu. Metode ini sering dikombinasikan dengan metode heuristik untuk penerapannya. Penyelesaian VRP algoritma sweep dilakukan melalui dua tahapan, yaitu tahap pengelompokan clustering pelanggan dan tahap pembentukan rute untuk setiap kelompok yang telah terbentuk. Selanjutnya, menurut Garsit dan Nabila 2019, terdapat dua fase kategori algoritma yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fase memisahkan customer menjadi beberapa klaster. Customer pada klaster yang dijangkau oleh kendaraan pada hari dengan rute. Kemudian, fase kedua menetapkan rute klaster dan memverifikasi bahwa total waktu tempuh untuk semua perjalanan tidak melebihi jam kendaraan. Selanjutnya, menurut Agustin 2022, metode nearest neighbor merupakan langkah untuk menentukan rute dengan memilih sisi atau jalur terbaik berdasarkan jarak terdekat yang tersedia. Tahapannya dimulai dari pemilihan simpul atau depot awal, kemudian memilih simpul berikutnya yang memiliki jarak paling dekat, dan proses ini dilakukan secara berulang hingga seluruh simpul dikunjungi. Algoritma ini bertujuan untuk menemukan lintasan terpendek dari simpul awal menuju simpul akhir. Selanjutnya kita masuk ke peneliti terdahulu. Yang pertama itu pada tahun 2017 diteliti oleh Ani Siti Nurhayati, Wahyuda, dan Yudi Sukmono dengan judul Analisis Sistem Pengangkutan Sampah Kota Bontang dengan metode saving heuristik, dan metode yang digunakan adalah saving heuristik. Kemudian di tahun 2019 Heru Winarno, Samsul Arifin dengan judul Penentuan Rute Distribusi Produk yang Optimal dengan menggunakan CWS, saving heuristik, dengan metode yang digunakan itu saving heuristik. Kemudian yang ketiga pada tahun 2020 diteliti oleh Derli Baharudin, Salwa Salsabila, dan Nita Fitra Anggreni dengan judul Optimasi Penentuan Rute Kendaraan Distribusi Produk Air minum kemasan galon menggunakan metode saving matrix di depot air minum isi ulang Banyu Belik Purwokerto dengan metode saving matrix. Kemudian di tahun 2021 Dwi Kartika Damayanti, Ika Purnamasari, dan Wasono dengan judul Penentuan Rute Terpendek dengan menggunakan metode algoritma CWS, dengan metode yang digunakan itu CWS. Kemudian ada di tahun 2023 itu Siti Nur Afifah Rahmania, Wahyuda, dan Suwardi Gunawan dengan judul Penentuan Rute Distribusi Barang menggunakan VRP dengan studi kasus CV Surya Inti Distrindo dengan metode yang digunakan itu nearest neighbor. Baik, selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Untuk lokasi penelitiannya sendiri ini ada di PT Bustani Bersaudara yang berlokasi di Jalan PM Nur nomor 9, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Untuk waktu penelitiannya itu dimulai dari November 2025 sampai Maret 2026. Selanjutnya kita masuk ke tahapan penelitian. Yang pertama itu ada persiapan, yaitu yang membahas terkait studi pendahuluan, rumusan masalah, tujuan masalah, dan batasan masalah. Lalu pada pengumpulan data primer yang dikumpulkan itu ada jarak tempuh ke pelanggan, jarak antar pelanggan, jumlah kendaraan, jenis kendaraan, kapasitas angkut kendaraan, dan jenis bahan bakar yang digunakan. Kemudian ada data sekunder yang dipakai itu profil perusahaan, lokasi pelanggan, dan jumlah permintaan pelanggan. Lalu ada pengolahan data. Yang pertama menentukan titik tujuan pengiriman, lalu membuat matriks jarak, lalu menentukan rute terpendek menggunakan CWS, dan menentukan rute terpendek menggunakan CVRS, memakai GeoGebra dengan menggunakan algoritma sweep, yaitu nearest neighbor. Selanjutnya
Di tahap analisis dan pembahasan dilakukan analisis hasil pengolahan data menggunakan metode CWS dan CVRS, kemudian dilakukan perbandingan terhadap hasil yang paling optimal berdasarkan total jarak tempuh. Hasil akan direkomendasikan kepada perusahaan agar rute pengiriman berdasarkan jarak tempuh yang minimum. Yang selanjutnya ada tahap penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran. Lalu terdapat diagram alir kegiatan yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya terdapat jadwal penelitian yang dapat dilihat pada layar dimulai dari bulan November sampai Maret 2026. Adapun kegiatannya, yang pertama itu penyusunan proposal, yang kedua seminar proposal, yang ketiga pengolahan data, yang keempat asistensi tugas akhir, yang kelima seminar hasil, yang keenam persiapan sidang, dan yang terakhir adalah sidang. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya berterima kasih sekali lagi kepada dosen pembimbing dan penguji yang sudah hadir pada hari ini. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.